Pemirsa, pemerintah menargetkan penerapan bahan bakar biodiesel mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan langkah lanjutan dari program B40 yang digadang-gadang bisa memperkuat ketahanan energi nasional serta menghemat devisa negara hingga 157,28 triliun rupiah per tahun. Pemerintah terus mematangkan persiapan jelang penerapan biodiesel B50 yang merupakan campuran 50% solar dan 50% bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit. Kebijakan ini digadang-gadang dapat menekan impor BBM, menghemat devisa negara, sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri khususnya kelapa sawit. Untuk memastikan kelayakan penggunaannya, pemerintah melakukan pengujian pada berbagai moda transportasi dan alat berat. B50 1 Juli sudah mulai penerapan dan sudah melakukan tes terus. Doain dalam schedule kita 1 Juli penerapan, doain dalam tes sekarang kan tes di kapal, di beberapa alat berat, di kereta, mudah-mudahan nggak ada soal. Kalau dia sesuai schedule, nggak ada soal, 1 Juli penerapannya. Tapi katakanlah dalam uji coba itu ada mesinnya, ada mungkin nggak pas, kita akan melakukan penyesuaian. Meski dinilai lebih ramah lingkungan dibanding solar konvensional, pengguna kendaraan diesel berharap pemerintah memastikan B50 telah sesuai dan dapat digunakan pada kendaraan bermesin diesel yang ada di Indonesia. Kalau kekhawatiran pasti untuk kedepannya, biasanya kita pakai minyak biosolar yang hasilnya dari fosil. Sekarang kita pemakaian B50 untuk percampuran nabati dan fosil. Jadi untuk performa pasti untuk kedepannya agak lebih menurun. Tapi dengan penelitian para ahli, dengan diterbitkannya minyak B50 ini, pasti sudah mengkaji ulang atau mengtes sebelumnya. Pemerintah ya sebelum diterbitkan, dia dites dulu ke mobil-mobil diesel yang beredar di Indonesia kan, apakah cocok, apakah tidak. Kalau misalnya cocok, udah diteliti oleh para ahli kita, ya kami sebagai pengguna diesel menerima dengan senang hati. Di tengah optimisme pemerintah, pengamat otomotif mengingatkan masih ada sejumlah tantangan teknis yang harus diantisipasi. Masalahnya di dunia tidak ada. Jadi ketika teman wartawan, Pak ada nggak sih Pak info begini? Ya, mana ada orang di dunia nggak ada yang pakai sampai setinggi itu, sampai 50% gitu. Jadi di satu sisi pemerintah sah-sah aja menentukan gitu. Tapi beri waktu agar semua merek yang ada dan yang mau masuk ke Republik ini siap. Ya kan? Nah, dengan wacana B50, waduh, teman saya yang kebetulan terlibat di proyek mengatakan Bin itu boleh dibilang setiap bulan bongkar tangki. Lah, kok sampai segitu parahnya? Iyalah, mesti kuras. Kandungan airnya banyak sekali. Karena sifat hidroskopisnya. Waduh, kok sampai kayak begitu, saya bilang. Lah, kalau sampai terjadinya seperti itu kan, ya, saya sampai bercanda. Emang tuh baut pada nggak dol? Pemilik kendaraan diesel disarankan melakukan perawatan lebih rutin, terutama pada filter bahan bakar dan sistem injeksi, untuk mengantisipasi perubahan karakteristik bahan bakar. Sementara itu, pemerintah memastikan kebutuhan minyak sawit untuk B50 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng di dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, solar dan biosolar memang terlihat sama. Keduanya digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Namun, kedua jenis bahan bakar ini punya perbedaan dari segi bahan baku hingga dampak terhadap lingkungan. Solar konvensional berasal dari pengolahan minyak bumi atau energi fosil yang ketersediaannya terbatas. Sementara biosolar merupakan campuran solar dengan bahan bakar nabati yang dapat diperbarui. Dari sisi lingkungan, biosolar menghasilkan emisi karbon dioksida lebih rendah dibanding solar konvensional. Kandungan sulfur juga cenderung lebih rendah sehingga dapat mengurangi pencemaran udara.
Meski demikian, kedua jenis bahan bakar ini tetap memerlukan pengelolaan dan penggunaan yang tepat agar kinerja mesin tetap optimal. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis meredanya perang Amerika Serikat-Iran membuat penurunan harga minyak dunia yang akan mendorong penurunan harga BBM non-subsidi termasuk Pertamax. Purbaya juga berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih optimal pada kuartal kedua tahun 2026 ini. Dengan potensi menurunnya harga minyak dunia, harga Pertamax dan lain-lain pun akan turun sehingga fondasi pertumbuhan ekonomi kita akan semakin kuat. Jadi memang ketika ketidakpastian meningkat seperti kemarin, harga minyak dunia tinggi sekali, kita dalam ujian yang berat. Tapi kalau dari data yang kita lihat sekarang, sepertinya kita sudah melewati masa ujian itu. Ke depan tinggal memperbaiki fondasi yang sudah ada supaya dengan perbaikan yang ada kita bisa tumbuh lebih optimal. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyepakati sejumlah penyesuaian dalam program pembangunan 3 juta rumah. Salah satu perubahan yang dilakukan peningkatan batas maksimum pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bagi masyarakat yang belum menikah dari semula 7 juta rupiah kini menjadi 8,5 juta rupiah per bulan. Menurut Tito, perubahan definisi MBR dilakukan agar lebih banyak masyarakat memenuhi syarat untuk memperoleh akses pembiayaan dan program perumahan pemerintah. Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan Kementerian Dalam Negeri terhadap program prioritas nasional di sektor perumahan. Angkanya juga, definisi rupiahnya juga dinaikkan. Seperti di layar, seperti misalnya zona 1 dari tadinya 7 juta yang belum menikah menjadi 8,5 juta, yang sudah menikah 8 juta menjadi 10 juta. Di zona 4 khusus Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, karena memang tanahnya sulit dan mahal, maka definisi MBR-nya dari 12 untuk yang belum menikah 12 juta, yang sudah menikah 14 juta, itu masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga pembangunan rumahnya BPHTB-nya 0% dan PBG, persetujuan bangun gedungnya, itu menjadi 0% juga, baik untuk orang yang membangun maupun developer pengembang yang membangun untuk MBR. Jumlah mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat pada hari Rabu siang. Para demonstran menuntut stabilitas harga BBM non-subsidi hingga pemulihan ekonomi nasional. Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, para mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Jakarta Barat menuntut kenaikan harga bahan pokok dan BBM non-subsidi yang dinilai memberatkan masyarakat. Mereka meminta pemerintah menjaga stabilitas harga BBM agar tidak semakin membebani masyarakat. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah melakukan pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya yang bertugas di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Eri Nugraha, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengecam dugaan aliran uang yang diterima perwakilan mahasiswa dalam unjuk rasa bertemakan Tata Ulang Indonesia pada 15 Juni lalu di Medan Merdeka Selatan. YLBHI meminta Kapolri, khususnya Divisi Propam, untuk mengusut tuntas dugaan oknum polisi yang memberikan uang kepada perwakilan mahasiswa. Ini bukan hanya merusak semangat masyarakat, semangat mahasiswa yang mereka selama ini bergerak dengan murni ya, dengan nurani, sekarang bergerak karena uang gitu. Tapi yang kedua, dia menjadi memblurkan suara rakyat. Harusnya suara rakyat terdengar oleh Presiden, oleh pimpinan DPR, malah diblurkan oleh demo-demo bayaran. Ini praktik yang selama ini berlangsung lama dan sudah seharusnya tidak boleh ada. Yang kedua, kita juga bertanya dari mana uangnya.
kan uang ini harus jelas peruntukannya, APBN, dan bisa diaudit. Tentu dalam audit inilah hal yang bermasalah secara hukum. Jadi menurut saya badan-badan pemerintahan ya seperti Bapisus atau apa itu harus berani mengungkapkan ini siapa dan dari mana uangnya gitu. Yang ketiga tentu di level mahasiswa atau di level aktivisnya kita berharap dan meminta tidak lagi hal seperti ini. Ini benar-benar merusak dan mengganggu suara rakyat, suara mahasiswa yang harusnya mereka murni berdasarkan fakta dan bukan karena gerakan uang. Apalagi ini adalah bagi saya rupanya targetnya membenturkan, membuat konflik horizontal antara sesama mahasiswa gitu. Dan tentu ini sangat mengecewakan ya bagi kita, tentu kepada kampus, kepada level-level di BEM, mereka bisa menyelenggarakan evaluasi kepada sesama rekannya sendiri. Kita kemudian tidak bisa mendiamkan ada anggota kepolisian yang berusaha mengganggu demokrasi. Kepolisian tugasnya adalah menjaga demokrasi, melindungi setiap suara yang lahir dari masyarakat. Sementara itu isu dugaan penerimaan uang oleh sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno atau UBK terkait aksi demonstrasi menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI membantah adanya keterlibatan pemerintah dalam pengkondisian aksi mahasiswa. Upaya membayar mahasiswa UBK sampai 300 juta itu disebut pengkondisian dan semacamnya, itu juga ada atensi nggak dari pemerintah? Ya, saya rasa penjelasan saya tadi sudah bisa merespon ya terkait dengan dugaan ada pengkondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG. Saya rasa itu tidak benar karena posisi pemerintah dalam menghargai setiap pendapat suara masyarakat baik yang pro maupun yang kontra. Sebelumnya pemirsa, Ketua BEM FH UBK mengakui menerima sejumlah uang dari pihak tertentu. Total uang 20 juta rupiah agar membatalkan unjuk rasa. Pihak kampus telah memanggil mahasiswa dan membentuk tim investigasi. Terkait uang itu memang saya terima. Muhammad Abdi Mauludin, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, mengakui menerima sejumlah uang. Ia menjalani sidang terbuka yang dihadiri ratusan mahasiswa serta sivitas akademika UBK. Meski sempat menolak, ia akhirnya mengaku setelah didesak rekan-rekannya, Abdi menerima sejumlah uang dengan alasan untuk biaya operasional aksi, total sekitar 20 juta rupiah. Abdi akhirnya mengaku menerima uang dari pihak tertentu di mana awalnya ditawarkan agar demonstrasi batal digelar. Dana tersebut kemudian dipecah dan dibagikan ke beberapa pihak mulai dari senior kampus hingga pengurus BEM lainnya dengan nominal 2 hingga 2,5 juta rupiah per orang. Terkait uang itu memang saya terima 20%. Kemana distribusinya? Sebutin orang. Saya memakai buat mokom 500, tambahan buat mokom. Yang kebutuhan lainnya sekitar 200. Dan satu udah bagi sama senior alumni kampus. Saya menerima 2 juta. Udah ya. Wakil Ketua BEM setahu saya menerima. Kalau nominalnya saya kurang tahu. Usai sidang terbuka sempat terjadi kericuhan saat mahasiswa berusaha mengejar rekan-rekannya. Pihak kampus UBK mengaku telah menerima informasi bahwa Ketua BEM FH UBK menerima uang 20 juta rupiah sebelum unjuk rasa. Dalam kasus ini kami sudah memanggil Ketua BEM Fakultas Hukum Saudara Abdi dan dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada kami pihak universitas bahwa dia menerima uang sebesar 20 juta melalui oknum senior alumni dari Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian. Jadi ada pengakuan dari yang bersangkutan. Dalam proses ini, kami Universitas Bung Karno sudah membentuk tim investigasi.
Sebelum polemik ini pecah, Abdi bersama perwakilan mahasiswa lainnya sempat diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan kepada pihak yang suka membayar demo. Presiden menyatakan harusnya bangsa ini kompak karena kita sedang bersaing dengan negara-negara lain. Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak ada bayar demo, ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus ya, tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Berikut informasi berikutnya, pemirsa. Kejaksaan Agung menolak permohonan justice kolaborator tersangka korupsi MBG Sony Sonjaya. Menurut Kejagung, Sony adalah pelaku utama yang tidak punya hak untuk mengajukan justice kolaborator. Kejaksaan Agung dengan tegas menolak permohonan justice kolaborator yang diajukan tersangka korupsi MBG Sony Sonjaya. Kejagung beralasan justice kolaborator hanya bisa diajukan oleh mereka yang bukan pelaku utama kejahatan. Sementara setelah serangkaian pemeriksaan, Kejagung menyimpulkan Sony Sonjaya terbukti sebagai pelaku utama. Yang pertama, saudara SS ini merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik SPPG. Sehingga dengan demikian, yang bersangkutan ini merupakan pelaku utama. Selain terbukti sebagai pelaku utama, Kejagung juga menyebut mantan Wakil Badan Gizi Nasional ini tidak pernah mengakui perbuatan jahatnya. Sehingga saat kedua pengajuan justice kolaborator, yakni mengakui perbuatan jahat tidak terpenuhi. Berbeda dengan 6 tersangka korupsi MBG, tak lama setelah mengenakan rompi, Sony Sonjaya langsung ajukan diri sebagai justice kolaborator. Tak tanggung-tanggung, Sony langsung mengambil hati Kejagung dengan mengajukan 41 nama yang menurutnya terlibat korupsi MBG. Sayang, gayung tak bersambut. Kejagung menolak mentah-mentah permohonan Sony. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, ex-wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang juga tersangka korupsi MBG menyebut ada 41 nama yang terlibat dalam kasus korupsi MBG. Semua nama telah ia serahkan ke penyidik Kejagung. Tersangka korupsi MBG Sony Sonjaya kembali bernyanyi. Setelah sebelumnya menyebut ada 26 nama yang diduga terlibat dalam korupsi MBG, Sony kembali menyebut nama-nama baru. Kini total ada 41 nama yang menurutnya terlibat dalam pusaran korupsi MBG. Pengacara Sony Krisnamurti menyebut penambahan nama itu karena ada sosok baru yang meminta jatah titik SPPG. 26 nama, Om. Kan sekarang telah berjumlah jadi 41 total. Ya? Oke. Sony Sonjaya menjadi satu dari 3 petinggi Badan Gizi Nasional yang ditetapkan Kejagung sebagai tersangka korupsi MBG. Ketiganya disebut terlibat dalam jual beli dapur MBG. Belakangan Sony mengajukan justice kolaborator dan berjanji menyetor sejumlah nama yang terlibat korupsi MBG. Setelah menangkap 3 petinggi Badan Gizi Nasional, Kejagung kembali menangkap 2 tersangka baru. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sempat buron, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Tri Rezeki, kekasihnya, akhirnya berhasil ditangkap jajaran di Reskrimum Polda Jawa Barat Selasa malam. Tersangka ditangkap di rumah kerabatnya di Perumahan Gria Pesona, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Penangkapan ini mengakhiri pelarian tersangka. Kepada polisi, tersangka mengakui seluruh perbuatannya dan berdalih menganiaya korban dalam kondisi tak sadar akibat pengaruh alkohol. Untuk menyelidiki motif, polisi melibatkan ahli kejiwaan untuk mendalami kondisi psikologis tersangka karena perbuatan tersangka sangat sadis. Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, penyekapan dan penyiksaan terhadap korban diketahui terjadi selama 3 tahun. Maret 2026, pelaku menyewa kamar indekos di wilayah Cilenyi, Kabupaten Bandung. Saat itu korban yang sudah terluka parah dipapah pelaku ke tempat indekos. Kepada penjaga kos, pelaku menyebut korban sebagai istrinya yang sedang sakit parah. Tolong nangis-nangis, minta diantar ke rumah sakit gitu kan, minta dibantuin diantar ke rumah sakit. Terus. Nah, selama ke rumah sakit di perjalanan si korban itu nggak kelihatan wajahnya atau mana, ditutup? Kalau pas berangkat dari kosan ke rumah sakit Ujung Berung ditutup, nggak kelihatan wajahnya, cuman pas udah dibalut luka dari Ujung Berung, luka bagian kepala dibalut, baru ketahuan wajahnya, baru tahu di rumah sakit Ujung Berung gitu. Kondisinya wajahnya memang sudah hancur gitu Pak ya? Hancur, udah memprihatinkan. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kini keluarga korban berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Polda Jawa Barat masih terus mendalami kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang gadis muda di Kabupaten Bandung. Meski tersangka utama telah ditangkap, pihak kepolisian menyebut masih banyak fakta yang harus didalami sebelum menyampaikan hasil penyidikan. Tim gabungan Polda Jawa Barat mengembangkan kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang diduga dialami seorang gadis muda selama bertahun-tahun. Rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf ya. Untuk memaksimalkan pengungkapan kasus, Polda Jawa Barat membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan sejumlah direktorat dan satuan kerja. Polda Jawa Barat masih mendalami motif pelaku termasuk dugaan adanya pelecehan seksual yang dialami korban. Masih banyak yang kami sinkronisasi terkait dengan baik. Jadi pertanyaan tadi itulah yang sedang kami gali. Sedang kami dalami karena beberapa keterangan yang sangat minim dari korban, saksi ini masih belum ada kesesuaian. Ya, atas dasar ini kami sampaikan kami butuh waktu untuk mendalami. Pemirsa, sebelum dibawa petugas kepolisian ke Mapolda Jawa Barat, pelaku Taufik Hidayat sempat mendatangi rumah mantan atasannya untuk meminta saran dan perlindungan hukum. Dadang juga turut mengantar Taufik Hidayat ke Polda Jawa Barat. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi.
kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Dia mikir lama. Sampai akhirnya kemarin dia nelpon lagi, Pak, saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama Pemirsa, YTR, korban penyekapan dan penyiksaan selama 3 tahun, kini bisa bernafas lega usai pelaku berhasil ditangkap polisi. Korban yang masih terbaring lemah di rumah sakit kini berharap pelaku mendapatkan hukum seberat mungkin. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi, dan saya ingin dia dihukum seberat mungkin. Dia ngerasain apa yang saya rasain. Pemirsa, Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat belum perlu menjalani pemeriksaan psikologis mendalam. Menurut psikolog forensik Reza Indragiri, pelaku harus dianggap sehat dan normal supaya proses hukum bisa berjalan dan pelaku bisa dihukum maksimal. Apapun dia lakukan, tersenyumkah, tertawakah, mari kita bangun satu asumsi bahwa pelaku adalah orang yang sehat, tidak punya gangguan kejiwaan, dan kecerdasannya normal. Karena hanya dengan asumsi semacam itulah, maka kita bisa berharap bahwa proses hukum akan berjalan dan pada akhirnya nanti menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku. Sesungguhnya saya tidak menganggap bahwa risk assessment itu perlu dilakukan pada tahap penyidikan seperti yang sekarang ini. Risk assessment itu lazimnya nanti dilakukan oleh otoritas pemasyarakatan, oleh otoritas pemenjaraan. Sementara di tingkat kepolisian, sebatas bisa dipastikan bahwa tersangka ini adalah orang yang waras, maka proses hukumnya akan bisa berjalan secara lazim, secara normal. Tidak perlu dicari tahu terlalu jauh tentang apa sesungguhnya kepribadiannya, apa sesungguhnya dinamika perilakunya. Yang salah-salah, pemeriksaan semacam itu justru akan menemukan adanya kondisi-kondisi abnormal pada diri tersangka. Nah, kalau ternyata ditemukan oleh pihak kepolisian justru kondisi abnormal, maka proses hukum yang kita harapkan akan berlangsung secara normal, nanti akan bisa anomali di sana, anomali di sini. Pengecualian di sana, pengecualian di sini, itu yang tidak kita kendaki. Jadi sekali lagi, ketimbang melakukan pemeriksaan psikologis secara mendalam oleh pihak kepolisian pada tahap penyidikan seperti sekarang ini, nanti saja. Pastikan saja tersangka sehat, sudah selesai. Pemirsa, pengacara Hotman Paris menggalang donasi meminta para konglomerat serta pejabat menyumbang biaya pengobatan Yuvita, korban penyiksaan Taufik Hidayat. Dari donasi di media sosial, kini telah terkumpul sekitar 670 juta rupiah. Melalui akun media sosialnya Instagram, pengacara Hotman Paris mengumumkan menggalang donasi dana secara khusus biaya pengobatan untuk Yuvita Tris Rezeki, korban penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat. Hotman secara terbuka mengajak kliennya untuk berdonasi, seperti Prajogo Pangestu, Tommy Winata, Peter Sondang, dan Frani Wijaja, serta anggota DPRD dan Presiden Prabowo, untuk turut memberikan donasi masing-masing minimal 500 juta rupiah. Selain itu, tak hanya konglomerat dan klien Hotman Paris, rakyat kecil juga turut menyumbangkan demi kesembuhan Yuvita Tris Rezeki atas penyiksaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Dari 800 orang, donasi yang terkumpul di Hotman Paris mencapai 670 juta rupiah. Sumbangan masyarakat yang punya hati nurani terhadap korban yang disandra oleh pacarnya selama 3 tahun oleh si laki-laki brengsek sudah hampir 800 orang di buku tabungan Hotman. Dan yang paling membanggakan, yang menyumbang ini banyakan menyumbang, coba nih, ada 1.000 perak, 3.000 perak, ada banyak yang 10.000. Bayangkan rakyat kecil ya berhati nurani. Ini mungkin ada yang tukang bakso, ada tukang ya macam-macam lah, ada pegawai, ya sudah 800 orang yang nyumbang. Dan berapa saldonya Pak?
Saldonya udah berapa? 667. Berapa? 677 juta. Sudah mencapai 670 juta. Sebelumnya, aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kini keluarga korban berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prastio memimpin ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Kalibata, Jakarta. Upacara yang digelar jelang Hari Bayangkara ke-80 ini dihadiri para pejabat utama Mabes Polri. Upacara diawali dengan penghormatan kepada arwah pahlawan, mengeningkan cipta, peletakan karangan bunga, pembacaan doa serta tabur bunga di pusara para pahlawan bangsa. Secara bersamaan, jajaran Polri juga melakukan ziarah di sejumlah lokasi bersejarah serta tempat peristirahatan terakhir para tokoh bangsa dan para pendahulu Polri, seperti ziarah laut dan pelarungan karangan bunga di perairan Teluk Jakarta. Kegiatan tersebut merupakan penghormatan kepada para pahlawan dan pejuang bahari yang gugur dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Ya, pemirsa, memperingati Hari Bayangkara ke-80, jajaran Polda Metro Jaya membangun fasilitas air bersih bagi warga Depok, Jawa Barat. Polda Metro Jaya meresmikan fasilitas air bersih sekaligus menyalurkan bantuan sosial kepada warga Kampung Parung di Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Pembangunan fasilitas air bersih tersebut sebagai wujud kepedulian Polda Metro Jaya terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang selama ini mengalami kendala ketersediaan air bersih. Sekitar 815 warga mendapatkan manfaat fasilitas air bersih yang bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, tempat ibadah, sarana pendidikan, serta fasilitas umum masyarakat. Saya atas nama Ketua RW, tokoh masyarakat Kecamatan Bojongsari, Kelurahan Mekar, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolda Metro Jaya yang telah memberikan air bersih untuk lingkungan kami, dan saya juga banyak terima kasih kepada Ibu Kapolda yang telah memberikan bantuan sosial sembako. Mudah-mudahan air bersih dan sembakonya bermanfaat untuk... Pemirsa, pemerintah menargetkan penerapan bahan bakar biodiesel mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan langkah lanjutan dari program B40 yang digadang-gadang bisa memperkuat ketahanan energi nasional serta menghemat devisa negara hingga 157,28 triliun rupiah per tahun. Pemerintah terus mematangkan persiapan jelang penerapan biodiesel B50 yang merupakan campuran 50% solar dan 50% bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit. Kebijakan ini digadang-gadang dapat menekan impor BBM, menghemat devisa negara, sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri khususnya kelapa sawit. Untuk memastikan kelayakan penggunaannya, pemerintah melakukan pengujian pada berbagai moda transportasi dan alat berat. B50 1 Juli sudah mulai penerapan dan sudah melakukan tes terus. Doain dalam schedule kita 1 Juli penerapan, doain dalam tes sekarang kan tes di kapal, di beberapa alat berat, di kereta, mudah-mudahan nggak ada soal. Kalau dia sesuai schedule nggak ada soal, 1 Juli penerapannya. Tapi katakanlah dalam uji coba itu ada mesinnya, ada mungkin nggak pas, kita akan melakukan penyesuaian. Meski dinilai lebih ramah lingkungan dibanding solar konvensional, pengguna kendaraan diesel berharap pemerintah memastikan B50 telah sesuai dan dapat digunakan pada kendaraan bermesin diesel yang ada di Indonesia.
Kalau kekhawatiran pasti untuk kedepannya, biasanya kita pakai minyak biosolar yang hasilnya dari fosil. Sekarang kita pemakaian B50 untuk percampuran nabati dan fosil. Jadi untuk performa pasti untuk kedepannya agak lebih menurun. Tapi dengan penelitian para ahli, dengan diterbitkannya minyak B50 ini, pasti sudah mengkaji ulang atau mengtes sebelumnya. Pemerintah ya sebelum diterbitkan dia dites dulu ke mobil-mobil diesel yang beredar di Indonesia kan, apakah cocok apakah tidak. Kalau misalnya cocok udah diteliti oleh para ahli kita, ya kami sebagai pengguna diesel menerima dengan senang hati. Di tengah optimisme pemerintah, pengamat otomotif mengingatkan masih ada sejumlah tantangan teknis yang harus diantisipasi. Masalahnya di dunia tidak ada. Jadi ketika teman wartawan, Pak ada nggak sih Pak info begini? Ya mana ada, orang di dunia nggak ada yang pakai sampai setinggi itu, sampai 50% gitu. Jadi di satu sisi pemerintah sah-sah aja menentukan gitu, tapi beri waktu agar semua merek yang ada dan yang mau masuk ke Republik ini siap, ya kan? Nah, dengan wacana B50, waduh, teman saya yang kebetulan terlibat di proyek mengatakan Bin itu boleh dibilang setiap bulan bongkar tangki. Lah, kok sampai segitu parahnya? Iyalah, mesti kuras. Kandungan airnya banyak sekali karena sifat hidroskopisnya. Waduh, kok sampai kayak begitu, saya bilang. Lah kalau sampai terjadinya seperti itu kan, ya saya sampai bercanda. Emang tuh baut pada nggak dol. Pemilik kendaraan diesel disarankan melakukan perawatan lebih rutin, terutama pada filter bahan bakar dan sistem injeksi, untuk mengantisipasi perubahan karakteristik bahan bakar. Sementara itu, pemerintah memastikan kebutuhan minyak sawit untuk B50 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng di dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, solar dan biosolar memang terlihat sama. Keduanya digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Namun, kedua jenis bahan bakar ini punya perbedaan dari segi bahan baku hingga dampak terhadap lingkungan. Solar konvensional berasal dari pengolahan minyak bumi atau energi fosil yang ketersediaannya terbatas. Sementara biosolar merupakan campuran solar dengan bahan bakar nabati yang dapat diperbarui. Dari sisi lingkungan, biosolar menghasilkan emisi karbon dioksida lebih rendah dibanding solar konvensional. Kandungan sulfur juga cenderung lebih rendah sehingga dapat mengurangi pencemaran udara. Meski demikian, kedua jenis bahan bakar ini tetap memerlukan pengelolaan dan penggunaan yang tepat agar kinerja mesin tetap optimal. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis meredanya perang Amerika Serikat-Iran membuat penurunan harga minyak dunia yang akan mendorong penurunan harga BBM non-subsidi termasuk Pertamax. Purbaya juga berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih optimal pada kuartal kedua tahun 2026 ini. Dengan potensi menurunnya harga minyak dunia, harga Pertamax dan lain-lain pun akan turun sehingga fondasi pertumbuhan ekonomi kita akan semakin kuat. Jadi memang ketika ketidakpastian meningkat seperti kemarin, harga minyak dunia tinggi sekali, kita dalam ujian yang berat. Tapi kalau dari data yang kita lihat sekarang, sepertinya kita sudah melewati masa ujian itu. Ke depan tinggal memperbaiki fondasi yang sudah ada supaya dengan perbaikan yang ada kita bisa tumbuh lebih optimal. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyepakati sejumlah penyesuaian dalam program pembangunan 3 juta rumah. Salah satu perubahan yang dilakukan peningkatan batas maksimum pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bagi masyarakat yang belum menikah dari semula 7 juta rupiah
kini menjadi 8,5 juta rupiah per bulan. Menurut Tito, perubahan definisi MBR dilakukan agar lebih banyak masyarakat memenuhi syarat untuk memperoleh akses pembiayaan dan program perumahan pemerintah. Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan Kementerian Dalam Negeri terhadap program prioritas nasional di sektor perumahan. Angkanya juga, definisi rupiahnya juga dibedakan, dinaikkan. Seperti di layar, seperti misalnya zona 1 dari tadinya 7 juta yang belum menikah menjadi 8,5 juta, yang sudah menikah 8 juta menjadi 10 juta. Di zona 4 khusus Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, karena memang tanahnya sulit dan mahal, maka definisi MBR-nya dari 12 untuk yang belum menikah 12 juta, yang sudah menikah 14 juta. Itu masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga pembangunan rumahnya BPHTB-nya 0% dan PBG, persetujuan bangun gedungnya, itu menjadi 0% juga, baik untuk orang yang membangun maupun developer pengembang yang membangun untuk MBR. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia membentuk tim khusus untuk mengawasi pengadaan batu bara bagi PT PLN Persero untuk mencegah kekurangan pasokan yang berdampak pada sistem kelistrikan. Langkah ini diambil menyusul terjadinya pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. Sebagai regulator, Kementerian ESDM menilai perlu ada langkah khusus untuk memastikan pengadaan batu bara bagi PLN berjalan sesuai kebutuhan sehingga tidak lagi menimbulkan gangguan pasokan listrik untuk masyarakat. Sementara itu, ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan hari Senin, Bahlil menjelaskan tim pengawasan yang akan dibentuk melibatkan sejumlah instansi pemerintah mulai dari perwakilan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDM, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta Inspektorat Jenderal ESDM. Bahlil juga menegaskan pemerintah membuka peluang melibatkan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan pendampingan. Karena beberapa pemerintah dengan kan 2022 kan kejadian begini juga. Ini bukan kejadian baru bagi PLN. 2022 juga begini. Masa setiap tahun kita masalah begini terus? Menurut kami dari pihak regulator melihat kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim. Tim pengadaannya itu terdiri dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal. Dan tidak menutup kemungkinan kita melibatkan juga pendampingan dari aparat penegak hukum agar hal-hal seperti ini tidak terjadi. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad telah berkoordinasi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hingga PT PLN Persero untuk memastikan pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa tak terjadi lagi. Saya dan kita semua prihatin dengan keadaan kita semuanya yang pada saat ini sangat-sangat terdampak. Kemarin kita sudah rapat bersama dengan SDM, dengan PLN, dengan Kejaksaan, dengan Kepala Badan Intelijen Negara, kita urai satu persatu sehingga insya Allah pemadaman listrik itu tidak akan terjadi lagi di minggu-minggu ini dan minggu ke depan. Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah Jokowi, Dr. Tifa mencabut permohonan pra-peradilan atas penangkapan oleh Polda Metro Jaya. Pembatalan gugatan pra-peradilan ini dilakukan seiring dengan keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadapnya. Tersangka dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ijazah Jokowi, Tifa Oziatiasuma atau Dr. Tifa, mencabut gugatan pra-peradilan atas penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Hal ini ia ungkapkan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu sore. Dr. Tifa menyebut surat pembatalan pengajuan pra-peradilannya telah dikirimkan ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 19 Juni lalu. Pembatalan gugatan dilakukan seiring dengan keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadapnya
sehingga permohonan pra-peradilan menjadi tidak relevan. Persoalan pra-peradilan, ya, kami sudah memasukkan surat permohonan untuk pra-peradilan, tetapi kemudian mengingat dari perkembangan situasi, ya, di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan, ya, pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Saat ini pihaknya bersama tim kuasa hukum akan fokus mempersiapkan proses persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah Jokowi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur beberapa waktu mendatang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sadu Santo, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Sidang lanjutan sengketa informasi terkait permohonan dokumen ijazah Joko Widodo kembali digelar di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Agenda persidangan kali ini menghadirkan klarifikasi dari Lembaga Kearsipan Daerah atau LKD Kota Surakarta sebagai saksi sekaligus termohon. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam program iNews Prime hari ini. Temukan selalu informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews Prime hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan rutin minum air mineral dengan kandungan mineral alami agar tubuh Anda terasa lebih segar dan lebih sehat. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Sidang sengketa informasi terkait permohonan dokumen ijazah Joko Widodo kembali digelar dengan agenda pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pihak Lembaga Kearsipan Daerah atau LKD Kota Surakarta. Dalam persidangan, majelis hakim melontarkan belasan pertanyaan kepada saksi dari LKD Solo terkait keberadaan dokumen ijazah Joko Widodo saat menjabat sebagai Wali Kota Surakarta periode 2005 hingga 2010. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan permohonan informasi yang diajukan Bonatua Silalahi mengenai arsip dokumen ijazah wali kota yang dinilai sebagai bagian dari berkas pemerintahan daerah. Namun dalam keterangannya, pihak LKD Surakarta menyebutkan bahwa lembaganya tidak pernah menerima maupun menyimpan salinan ijazah Joko Widodo sebagai arsip statis. LKD juga menyatakan tidak pernah menemukan keberadaan dokumen tersebut dalam koleksi arsip yang mereka kelola. Dari keterangan LKD itu sendiri, jika arsip itu berguna dan arsip statis itu bermanfaat untuk kota Solo dan sejarah kota Solo, itu dari LKD sendiri tadi bilang arsip tersebut biasanya harus disimpan oleh LKD sendiri.